kehidupanku dengan kemuliaanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau telah ajaib, teramat baik bagiku. Dan kita Tuhan saya itu sesuatu sendiri. Mari hari ini kita boleh mengangkat pujian ini dan hadirat. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, satu hal yang kami tahu dan kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik dulu, sekarang dan selamanya. Kemurahan-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Baik hari ini Tuhan, kemurahan-Mu selalu terjadi dalam setiap hidup. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita angkat pujian ini. Katakan Kau menjadi kehidupanku, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada ini semua karena kasih-Mu. Kemurahan
Haleluya, kami memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau baik sampai saat ini dan memberkati kami, bahkan melawat kami untuk kami rasakan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segala puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah itu boleh membawa kami untuk semakin bersukacita lagi memuji memuliakan nama-Mu. Dan siang hari ini Bapa, kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu dapat menguatkan setiap hati kami, dan firman-Mu Tuhan dapat mengubah setiap hidup kami dari hidup yang buruk menjadi hidup yang baik. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami melihat bahwa banyak mujizat-mujizat yang terjadi bahkan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berbicara siang hari ini, membawa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi, membawa pengertian kami Tuhan, membawa kami semakin memandang kepada Kristus Yesus, mempelai surga kami yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu secara pribadi yang akan menyampaikan berkata-kata untuk menyampaikan isi hati Tuhan Yesus. Mari Bapak, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan dari surga saat ini, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membawa sukacita, membawa berkat bagi setiap kami siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jikalau ada kuasa kegelapan, tipu daya si iblis, bahkan pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang saat ini mengganggu setiap hati kami, membatasi persekutuan kami mau tolong tangannya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kuasa Roh Kudus saat ini boleh bekerja dan berhadiran di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan yang percaya. Amin. Silakan duduk dengan Tuhan. Haleluya. Sedangkan bagi kita selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, dan jangan jemu-jemunya untuk selalu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita akan seperti ranting yang kering dan kita akan binasa. Oleh karena itu, hanya di dalam Tuhan kita mempunyai berkat-berkat yang berlimpah, mempunyai kekuatan yang tidak terukur, tidak terbatas. Bahkan firman Tuhan berkata, setiap orang yang di luar Tuhan, mereka akan memperoleh kebinasaan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, khususnya kita yang sudah hadir siang hari ini, kita semakin setia datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya melihat di hari-hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini hari-hari yang semakin membawa manusia untuk berfokus kepada pikirannya, tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentunya karena mereka mengandalkan pikiran mereka, mereka mengandalkan kekuatan mereka, sehingga seolah-olah Tuhan tidak pernah bekerja di dalam hidupnya,
Tidak ada ubahnya seperti bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka yang sudah mendapat perlindungan dari Tuhan, ketika mereka berjalan di siang hari, ada tiang awan yang membawa mereka, menuduh mereka, sehingga mereka tidak sampai terbakar oleh teriknya matahari, karena di padang gurun bukanlah seperti yang kita lihat, tetapi padang gurun itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi bangsa Israel berjalan selama 40 hari 40 malam sehingga ketika mereka berjalan di malam hari, mereka ditulungi dengan tiang api agar mereka dapat melihat apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Apakah ada binatang buas? Apakah ada ular tedung, ular tembaga yang sudah mengintip mereka untuk dibinasakan? Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, pada akhirnya ada banyak memang bangsa Israel yang mengalami kebinasaan ketika di padang gurun. Sekian ratus ribu yang keluar dari tanah Mesir, tetapi hanya 2 orang yang selamat berangkat dari Mesir. Itu menandakan Bapak yang terkasih, perjalanan kerohanian kita, perjalanan iman kita, bahwa perjalanan kerohanian kita bukan hanya semata-mata berjalan begitu saja, tetapi harus memandang kepada Kristus Yesus. Amin. Memandang kepada Kristus Yesus, karena hanya di dalam Yesus ada perlindungan, hanya di dalam Yesus ada terang. Oleh karena itu, di hari-hari ini Bapak yang terkasih, saya mau katakan kepada kita, dengan firman Tuhan siang hari ini, jangan pernah murka. Jangan pernah murka. Kenapa saya katakan jangan pernah murka? Bukan karena kita tidak agama baru disebut murka, tidak. Mungkin pengertian orang dunia, ketika mereka tidak agama, mereka disebut murka. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam Yesus, ketika kita tidak lagi berpegang teguh memandang kepada Kristus, berharap kepada Kristus, atau meninggalkan Kristus, itu artinya kita sama dengan murtad. Mari coba kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 3. Kita awali dari kitab Ibrani 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Di dalam kalimat terakhir di sini, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Disinilah letak iman kita ketika kita memandang kepada Kristus Yesus. Disinilah letak kebenaran dari kepercayaan kita. Ketika kita memandang kepada rasul dan imam besar, yaitu Yesus Kristus. Itu makanya saya katakan jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetapi pandanglah dia sebagai imam besar agung di dalam hidupmu. Pandanglah dia sebagai rasul yang memberikan pengertian di dalam hidupmu. Dan selanjutnya, pandanglah dia sebagai Tuhan yang akan memberikan keselamatan di dalam hidupmu. Seberapa banyak kita
yang selalu memandang kepada Kristus Yesus. Dengan pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, baik lewat rasulnya, baik lewat imam besarnya, bahkan Yesus secara pribadi. Seberapa banyak kita yang memandang kepada Dia? Karena di sini kita diajak, pandanglah Dia sebagai rasul, imam besar, dan dilanjutkan di sini yang kita akui siapa? Yaitu Yesus, bukan dunia ini. Tetapi Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi kita. Sudah kita memandang Bapak Ibu kepada Dia? Sudah kita pandang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Rasul, sebagai imam besar? Tidak cukup hanya sebagai Rasul. Orang sebelah berkata, Yesus hanyalah Nabi. Pengertian sebatas Yesus hanya sebatas Nabi bukanlah pengertian yang benar. Pengertian hanya sebatas Rasul itu bukanlah pengertian yang benar. Tetapi Yesus harus kita pandang sebagai imam besar dan yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Amin. Itu baru yang benar. Tidak cukup Bapak yang benar. Karena terlalu besar kasihnya yang diberikan kepada kita, terlalu besar. Bahkan kalau teman Tuhan berkata tidak perlu. Jadi kalau seperti itu, kenapa kita hanya memandang Dia sebagai rasul? Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita masuk Ibrani 3 ayat 16. Ibrani 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Iya. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka, ya dikatakan di sini, mendengar suaranya? Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu perjalanan membawa hidup yang baru. Tetapi bangsa Israel hanya berfokus kepada apa yang ada di Mesir. Seharusnya langkah perjalanan menuju hidup yang baru disertai dengan benar-benar, disertai dengan ketekunan, sehingga Tuhan berkata, siapakah yang membangkitkan amarahnya? Lewat perjalanan langkah kehidupan
kita menuju yang baru, kita sering hidup di dalam persumutan. Kita sering hidup di dalam kekhawatiran. Seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju kehidupan yang baru, yaitu tanah Kanaan. Tetapi mereka sering, seperti yang saya katakan, tidak mampu meninggalkan apa yang ada di Mesir. Mereka hanya mengingat bahwa mereka pernah di sana makan bawang, makan daging, makan roti, sementara kehidupan yang baru sudah menuju di depan. Memang saya katakan bahwa ini saudara terkasih, tidak gampang untuk berjalan menuju kehidupan yang baru, tetapi itu harus kita terus, itu harus kita lalui sekalipun perjuangan-perjuangan. Karena memang ada banyak proses. Ada banyak tantangan. Apalagi ketika kita masih hidup di bawah dari kekurangan, pasti tidak mengingat langkah kehidupan yang baru yang ada di tanah Kanaan. Sehingga yang selalu kita ingat bagaimana kita bisa makan minum, tidur dengan nyenyak. Bukan itu yang menjadi fokus kita, tetapi yang menjadi fokus kita. Coba sekali lagi, Pak. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa untuk menuju kehidupan yang baru? Bukankah kita harus keluar dari dunia ini untuk menuju kehidupan yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Tetapi oleh persumutan kita, dengan apa yang selalu ada di pikiran kita, itu akan menggagalkan perjalanan kehidupan. Yang baru. Karena sampai hari ini Bapak masih banyak gereja-gereja Tuhan yang tidak mampu seperti apa yang sudah saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Tidak mampu hidup dalam penderitaan ketika mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa bisa itu terjadi dalam hidup kita? Karena pikiran kita, bagaimana kita hidup tenang, senang di dunia ini, maunya tidak menderita. Apakah Tuhan berjanji kepada kita ketika kita mengikut Tuhan tidak menderita? Bapak yang terkasih, coba dijawab dulu. Apakah Tuhan menjanjikan sesuatu hal yang enak-enak ketika kita mengikut Dia? Kalimat Yesus ketika engkau mengikut Dia, pikul aku yang kupasang, sebab itu berat. Tidak gampang memang untuk memikulnya, tidak gampang. Tetapi itu harus kita pikul di dalam mengikut Yesus. Karena disitulah letak pengikutan yang benar, bukan seperti bangsa Israel. Karena bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka tidak mampu. Sementara apa yang sudah Tuhan lakukan ketika mereka sedang kelaparan, Tuhan Allah menjatuhkan mana dari surga. Ketika mereka sedang kehausan, ya,
lewat tongkat Musa. Mereka diberikan air yang berlimpah-limpah ketika mereka di masa dan di Madinah. Apa saya katakan, bukankah mereka mendapatkan berkat-berkat yang sudah tersedia sesuai dengan apa yang mereka atau kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Begitu juga halnya dengan kita. Kalau kita berkata Tuhan nggak ada menyediakan berkat bagi saya, Tuhan tidak ada berperkara di dalam hidup saya, itu hanya pemikiran-pemikiran kita saja. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan sudah terlalu banyak menyediakan berkat bagi kita. Amin. Tuhan terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu masih sehat sampai hari ini, sebaliknya bagaimana dengan kita? Jangan berpikir gembala kami sehat ya. Jangan berpikiran tadi malam saya ditusuk ya, bahasa Bapaknya ngaramamui. Pencet di belakang anomoi, pencet kaki anomoi. Tandanya penyakit banyak. Mungkin Bapak Ibu kalau dipencet nggak merasakan. Sampai dulu, istirahat dulu, udah harus tunggu. Ini Pak Gembala sudah harus dingin rasanya. Karena tidak punya bangun bekasi. Ketika penyakit itu sudah ya harus disterilkan, tidak mudah untuk mensterilkan, memulihkan, harus dipecet-pecet ya. Berdoa bergembala selalu diberikan kesehatan. Haleluya. Memang untuk bergembala belum begitu masuk ke tujuh. Kalau gembala tidak sampai berumur seperti bapak saya sampai 80 tahun itu biasa. 80 tahun lebih saat ini. Jadi berdoa lewat kepala, ya. Bapak Ibu masih dapat melakukan aktivitas yang ya. Kalau Bapak Gembala hampir kerja sebentar sudah masuk, kerja sebentar sudah masuk. Kalau nggak kerja nanti juga naik, karena Bapak Gembala sudah ada riwayat bulan Mei. Jadi biar bulan selalu stabil harus beraktivitas, melakukan pekerjaan sekaligus pekerjaan yang benar. Mau berdoa Bapak Gembala? Haleluya. Doakan Gembala satu mendoakan. Kalau Gembala selalu mendoakan umat Tuhan di tempat ini, bukan hanya umat Tuhan, bahkan bangsa ini, ya, karena itu adalah salah satu beban kita, yaitu saling mendoakan, saling mendoakan. Coba kembali Pak, kita nanti masuk dalam Yudas 1 ayat yang 5. Kembali Pak dibaca. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Iya, mereka dibawa keluar dari Mesir dengan tuntunan Musa. Coba masuk dalam Yudas 1 ayat yang 5, biar kita lihat dulu, ya, dan lebih jelas. Yudas 1 ayat yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi,
Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Membinasakan mereka yang tidak percaya. Sekalipun mereka dibawa keluar dari Mesir, tetapi dengan ketidakpercayaan mereka. Kalau saya katakan mereka bukan tidak tahu, mereka bukan tidak mengerti, karena itu adalah tuntunan Tuhan kepada mereka. Perjalanan menuju hidup yang baru bagi mereka. Tetapi dikatakan di sini, membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi, Bapak Ibu, di sini saya katakan percaya itu harus disertai dengan penderitaan. Disertai dengan penderitaan. Karena apa? Kalau kita nanti masuk ke dalam Ibrani 2, apa yang sudah kita pelajari di yang lalu, penderitaan Yesus ketika dia harus menerima mahkota kemuliaan, yang pertama dia harus direndahkan. Coba masuk dalam Ibrani 2 tadi. Ibrani 2 ayat berapa itu? Coba Ibrani 2 ayat yang ke-14 kalau tidak salah. Kalau tahu Ibrani 2 ayat 9 dimulai. Ibrani 2 ayat 9 dimulai. Perhatikan Bapak sekalian, ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat bahwa oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sahabat itu dulu. Jadi Bapak Ibu, gak ada yang enak-enak di dalam mengikut Yesus untuk menerima mahkota, tapi ya bukan hanya sebatas mengikut Yesus, tidak, tapi untuk menerima mahkota kemuliaan harus ada penderitaan. Atau sekali lagi saya katakan harus ditandai dengan penderitaan. Mungkin kita menderita secara daging, tetapi secara roh kita berkemenangan. Mungkin kita menderita di dalam dunia ini, tetapi ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan berikan atau Tuhan sediakan. Jadi kalau kita hanya menderita sesaat saja, itu menandakan bahwa kita sedang mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus. Karena kebanyakan orang-orang Kristen zaman sekarang ini yang sudah tidak mau menderita ketika mengikut Yesus, sampai-sampai gereja-gereja saat ini masuk dalam pengajaran kemakmuran, pengajaran berkat-berkat. Saya mengatakan di dalam pengajaran kemakmuran dan berkat mereka sedang menuju kebinasaan. Karena tidak diajarkan gereja Tuhan harus menderita ketika mengikut Yesus. Memang pahit, Bapak kasih pahit. Jadi dalam pahit.
di dalam sana. Ada berkat-berkat atau mahkota yang sudah menanti penunggu kita. Coba sekali lagi. Jadi atau sebentar dulu. Kalau ibadah Bapak untuk kasih bikin jemaat yang baru pertama kali hadir ke tempat ini. Kalau kita ibadah firman Tuhan itu paling sedikit biasanya 1 jam. Coba kita 1 jam. Paling cepat 40 menit. Kalau gembala sudah enggak kurang mampu karena kesalahan. Tapi kalau mampu, ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi kalau mendengar firman Tuhan cepat bosan, dia di apa dulu, diteliti dulu apa yang ada di dalam hidupnya. Apakah memang Roh Tuhan, Roh Kristus ada di dalam hidupnya? Kalau Roh Kristus ada di dalam hidupnya, maka sebanyak apapun firman Tuhan yang disampaikan pasti akan selalu masuk. Seperti mulai 20 menit firman Tuhan. Pernah saya Bapak berkas melayani di salah satu perusahaan. Lalu saya tanya, berapa menit Pak firman Tuhan? Dikatakan 3 kali ini. Wah, ini saya sudah mempersiapkan beberapa ayat. Ayatnya apa? Baca sebentar, sampaikan sebentar, baca, sampaikan sebentar. Tidak tuntas. Di dalam menerima kebenaran firman Tuhan kita harus tuntas sampai mengerti. Jadi kalau ada orang tidak mengerti, saya nggak ngerti apa yang dikatakan gembala, yang dikatakan pendeta itu. Ada 2. Kalau bukan Bapak Ibu memang pengertiannya yang kurang, dan juga pendeta yang kurang jelas menyampaikan. Tapi serasa Bapak Gembala selalu lebih jelas untuk menyampaikan sampai dapat dari arti makna dari firman itu. Karena 2 hari lalu, 3 hari lalu saya Pak Gembala masuk ke salah satu room Kristen. Jadi saya memberikan masukan di dalam media sosial atau YouTuber atau Facebooker banyak menyampaikan firman Tuhan tapi tidak disertai, tidak ditelisik apa makna dari firman itu, sehingga saya katakan saat ini Pak banyak Kristen orang Kristen, tapi saya melihat ketika membicarakan firman Tuhan hanya kulitnya saja, tidak dibahas kemana arti daripada firman itu. Jadi sedapat mungkin memang dia menjawab. Ada beberapa Pak YouTuber Kristen yang sudah saya sudah tonton. Bahkan ada YouTuber ini, ada YouTuber ini. Tapi tidak mengupas dengan tuntas ayat itu saya katakan. Seandainya ada atau Bapak sebagai Kristen membuat room, saya akan ikut untuk membahas ayat per ayat saya. Lalu Bapak Ibu berkata, terima kasih. Nanti kita coba kembali. Karena memang saat ini fokus kita masih hanya sebatas menjawab Tuhan yang menyesatkan. Oke, masalah itu Pak. Ya, kalau zaman sekarang ini saya katakan sudah banyak. Jangankan mereka, pendeta-pendeta, banyak gereja pendeta yang menyampaikan firman Tuhan tidak tepat pada sasaran, saya katakan. Kalau tepat pada sasaran, pasti gereja jemaat Tuhan akan semakin diberkati dan pengertiannya semakin luar biasa. Jadi Bapak Ibu, boleh saya katakan kita tidak boleh berdiam diri, karena berdiam diri tidak ada artinya, tapi melakukan suatu hal yang baru.
baik lewat pengenalan kita terhadap firman Tuhan, baik lewat pengenalan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lewat pengenalan kita sebagai imam besar, sebagai dia adalah rasul, sebagai dia adalah raja, sebagai dia adalah anak tunggal Bapa. Kita harus mengerti. Karena boleh saya katakan, di zaman sekarang ini di lewat perdebatan-perdebatan, Yesus hanya dituduh sebagai, ya seperti saya katakan tadi, Yesus itu nabi, tidak ada, tidak lebih. Ya, mereka tuduhkan. Tidak hanya sebatas nabi, Yesus itu juga saya katakan bahwa dia adalah manusia, tidak salah. Karena apa Bapak terkasih? Sekali lagi saya katakan, kalau manusia jadi Tuhan itu baru salah. Kalau Tuhan jadi manusia itu tidak ada yang masalah di sana. Kalau Yesus itu jadi hamba, jadi imam, itu tidak masalah. Kalau manusia itu yang menjadikan dirinya menjadi imam besar, itu yang salah. Karena hanya ada dua imam besar di dalam Alkitab, Imam Melkisedek dan imam keimamatan Yesus. Hanya dua, tidak ada yang lain. Kenapa saya katakan Imam Melkisedek imam besar? Karena Imam Melkisedek yang tidak diketahui keberadaannya, dari mana dia datang, mau mana dia pergi, tidak diketahui. Tapi dia imam besar, yang dimana yang Abraham memberikan persetujuan kepada Imam Melkisedek. Jadi tidak ada 3-4 imam besar di dalam Alkitab. Kalaupun ada dikatakan imam-imam besar itu di dalam ibadah, tetapi imam besar agung hanya ada 3. Oleh karena itu kita harus semakin mengerti. Di sini dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 9 ini, ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, ya kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi tidak tertutup, tidak bisa kita pungkiri Bapak yang terkasih, kalau apa yang diderita Yesus itu diberikan kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan supaya oleh kasih karunia Allah ia yaitu Allah mengalami maut bagi semua manusia. Tidak ada sekolah tidak, tetapi semua manusia mengalami maut. Ya, coba anak-anak siapa dulu? Kita berkeluarga. Anak-anak siapa dulu? Ya, makanya kalau sekolah minggu anak-anak diantar biar nggak ikut ibadah seperti ini. Kalau kita ibadah seperti ini maunya tenang, jangan ada anak-anak di sini. Coba anak-anak dijauhkan dulu semua bapak di sana. Tidak boleh anak-anak ikut ibadah raya seperti ini, kecuali yang masih di atas apa namanya di gendong. Tapi kalau sudah bisa jalan, sudah ada umur datang ke atas, dan terlambat bagi untuk sekolah minggu. Mereka juga diajar untuk sekolah minggu. Kalau sebentar lagi kita mengatakan, ya, nanti banyak anak-anak ketika dikasih pergi disuruh mempraktekkan liturginya, yang dilakukan menangis. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Yang kedua, diam.
sudah diajari. Kalau di rumah dia tahu apa liturginya. Tapi karena di sini lihat banyak orang, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya tertawa tenang. Jadi mari Bapak Ibu anak-anaknya diantar ke sekolah minggu, karena harus kita biasakan anak-anak itu untuk mereka sekolah minggu. Kita kembali ke Yudas tadi Pak. Ini tinggal 15 menit lagi, masih ada beberapa ayat lagi. Jadi kita kejar Yudas 5 ayat 1-5. Yudas 1 ayat 5. Jadi baca sampai ayat 7. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Terus ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Terus ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Orang yang tidak percaya masuk dalam praktek. Di sini dikatakan praktek percabulan, mengejar kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung sisa api yang kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi ada beberapa poin di sini karena tidak percaya mereka masuk dalam keinginan daging. Keinginan daging yang mereka lakukan bukanlah keinginan yang menyelamatkan hidup mereka, tetapi membawa mereka masuk dalam koordinasi. Sebagai ayat terakhir, Ibrani 3 ayat 17. Dan kita masuk dalam penyembahan. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Siapakah yang murkai selama 40 tahun lamanya? Terus, bukankah mereka yang berbuat dosa? Bukankah mereka yang berbuat dosa? Dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Ya sampai di situ dulu. Di sini ada pertanyaan Bapak terkasih. Siapakah yang dimurkai selama 40 tahun? Perjalanan bangsa Israel 40 tahun menuju tanah Kanaan, yaitu hidup yang baru. Tetapi murka Allah harus jatuh ke dalam mereka sehingga katakan mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Seperti yang saya katakan tadi, hanya 2 Bapak terkasih. Siapa namanya ada yang tahu? Siapa namanya yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang 2 orang itu? Musa binasa. Siapa? Siapa Pak? Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang berangkat dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Coba bayangkan, sekian ribu orang berangkat, bukan sedikit, ribuan, ratusan ribu berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun hanya 2 orang. 2 orang inilah yang membawa kabar baik kepada tanah Kanaan. Kenapa mereka bisa binasa? Karena mengingat apa yang ada di Mesir. Oh, enak-enak makan di sana, makan daging, makan soto, ya, makan bakpao panggang. Ada banyak di sana. Makan kacang merah, bubur kacang merah. Ada banyak di Mesir. Tetapi ketika mereka sedang di perjalanan, mereka menuntut Musa dengan berkata, kenapa engkau membawa kami keluar
kasih, perjalanan mereka hanya, ya kalau bahasa dulunya dikatakan satu minggu, 7 hari sebenarnya dari Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa mereka harus 40 tahun? Karena ketidaktaatan mereka, karena ketidakpercayaan mereka dengan kuasa Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, sehingga binasa mereka di padang gurun dengan hanya 2 yang sampai. Bukankah yang sangat tragis? Kita yang ada di sini berapa orang? Seberapa banyak kita di sini? Jangan hanya 2 orang yang Tuhan selamatkan, tapi kita semua jemaat JKI Philadelphia harus selamat. Amin. Amin. Harus. Oke, sampai di sini teman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita bernyanyi buat Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita sembah Dia sebagai Tuhan yang hidup, yang memberikan hidup yang baru dan hidup yang kekal bagi kita. Dan saya percaya sampai hari ini tangan Tuhan selalu terulur bagi kita, dan tangan Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mana penanggalan kita? Haleluya. Bapak yang baik. Bersembunyi kuasa Allah. Kalau lagi tolong saya juga. Coba diturunkan bunyinya, Pak. Diturunkan lagi, Pak. Coba dibuat dia bangkit. Haleluya. Tersembunyi kuasa Allah. Kalau lagi tolong saya juga. Tak tersembunyi, tak tersembunyi. Haleluya.
kuasa Allah. Kalau sampai hari ini kita boleh mendapat perbuatan yang baru, bahkan nafas hidup yang baru, tangan Tuhan selalu terulur bagi kita. Tangan Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mengangkat pujian ini, angkatlah pujian ini dengan penuh sukacita. Angkat pujian ini dengan rasakan betapa pujian ini membawa kamu masuk dalam pekerjaan Tuhan. Kita kembali angkat pujian ini dari awal. Tak kosong bunyi kuasa Allah.
Haleluya. Para pengurus-pengurus Natal yang sudah dipilih boleh maju ke depan. Pengurus-pengurus Natal mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi yang lainnya boleh maju ke depan biar langsung kita habiskan. Buat Bapak Aritona, buat anak kita Silda sebagai sekretaris maju ke depan, Ibu Fitri, Bapak Fitri maju ke depan biar kita habiskan sekalian dalam doa kita. Haleluya. Maju Pak, maju Pak. Haleluya. Haleluya. Berhenti apa? Berapa? Haleluya. Haleluya. Sekalian kita menuliskan jabatan di dalam panitia Natal. Pak Aritona sebagai ketua, Pak Fitri sebagai seksi, Pak Supautar lagi, Pak Supautar, Ibu Fitri sebagai bendahara, anak kita juga sebagai sekretaris, dan ada 2 orang yang membantu, dan Pak Supautar sebagai di sana Pak, di sana Pak Supautar. Haleluya. Pak Supautar seksi kawannya. Untuk itu Bapak terkasih, kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Sampai saat ini Tuhan, tangan-Mu selalu terulur bagi kami, dan bahkan dapat kami rasakan Tuhan jamahan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami, dan firman-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang parah ini. Terima kasih Bapak, menerima firman-Mu di dalam kehidupan umat-Mu, bahkan di dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, kalau saat ini hamba-Mu mengulurkan tangan buat pengurus-pengurus panitia Natal tahun 2021, dan saat ini Bapak, biarlah setiap tugas yang mereka emban, yang mereka lakukan dan kerjakan menjadi prioritas untuk terlaksananya ibadah Natal kami di tempat ini. Dan juga saat ini saya selaku gembala sidang mentabiskan ketua sampai seksi menjadi pengurus Natal tahun 2021. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan selalu bekerja di dalam hidup mereka, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami sudah tadikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kembali ke tempat masing-masing. Silakan dulu jemaat Tuhan buat berpikir, buat kembalikan. Haleluya. Terpujilah Allah kita Tuhan Yesus.